Oke, guys, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait kapan sih waktunya kita mengambil posisi untuk melakukan pembelian suatu emiten dan juga kapan sih waktunya kita menjual gitu ya. Nah, pertanyaan itu aku coba jawab dengan menggunakan indikator Bollinger Bands dan juga aku share beberapa strategi aku yang sering aku gunakan untuk trading gitu ya. Nah, indikator Bollinger Band ini memiliki 3 garis. Yang pertama itu upper band, medium band, dan juga lower band. Nah, sebenarnya indikator Bollinger Band ini udah lama banget ada dan diciptakan oleh si John Bollinger di tahun 1977 gitu ya. Nah, kegunaannya sih kelebihannya sih sebenarnya simple, mampu mendeteksi berakhirnya suatu tren dan juga mengetahui terjadinya sideways gitu ya, mendeteksi overbought, juga mengetahui oversold. Nah, dapat juga digunakan untuk melihat pola double top, double bottom, dan juga pergantian momentum gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama, teman-teman. Nah, dari contoh ini, indikator Bollinger Band mampu menunjukkan sinyal buy. Jadi, dengan kata lain, jenuh jenuh jual gitu ya. Jadi, pada saat jenuh jual terjadi, kita harus membeli gitu ya. Pada saat itulah kita melakukan pembelian. Nah, kapan sih? Nah, kalau di indikator Bollinger Band, dia ditunjukkan pada saat candle kita menyentuh garis lower band. Oke, menyentuh garis lower band dan usahakan nembus ke bawah, kemudian ada koreksi dari bawah ke atas atau ada pembelian yang cukup besar gitu ya. Nah, pada saat ada pembelian dan dia kembali menembus garis lower band menuju ke atas, nah itulah sinyal untuk kita mengambil posisi pembelian yang tepat gitu ya. Nah, terlihat dari contoh ini, setelah candle menembus garis ke bawah, menembus garis lower band dan menuju ke bawah, kemudian dilanjutkan dengan adanya pembelian yang besar dan menembus kembali garis lower band menuju ke atas. Dan itulah saat posisi kita melakukan pembelian yang tepat gitu ya. Ini contohnya terlihat turun dan turun terus menembus garis lower band, kemudian ada pembelian, ada koreksi, dan terjadilah kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, si Bollinger Band juga mampu menunjukkan sinyal untuk melakukan penjualan gitu ya. Jadi dengan kata lain itu overbought atau oversold juga bisa ditunjukkan di Bollinger Band. Nah, hal ini menunjukkan jenuh pembelian, jenuh beli gitu ya, sehingga kita harus melakukan penjualan. Pada saat kapan? Ketika candle menembus garis upper band dan keluar garis, kemudian dilanjutkan dengan adanya penjualan besar-besaran, kembali menembus mengarah ke bawah dari si upper band tadi. Itulah saat kita melakukan penjualan yang tepat ya. Terlihat dari contoh ini ada 3 contoh. Setelah tembus garis atas menuju ke atas dari upper band, kemudian menuju ke bawah kembali dan menembus garis upper band tadi, sehingga terjadilah penurunan yang cukup signifikan gitu ya. Lihat. Oke. Nah, yang ketiga, ada juga dari strategi Bollinger Band ini menunjukkan uptrend. Nah, ini yang sering teman-teman trader salah ya. Pada saat sudah menembus garis upper band, teman-teman cenderung takut untuk melakukan buy. Padahal dengan kondisi seperti ini ada sinyal uptrend yang cukup kuat sekali. Kita lihat begitu naik langsung menembus garis upper band dan dilanjutkan kembali. Gitu ya, dilanjutkan kembali dengan sinyal uptrend yang tinggi. Nah, yang keempat sinyal downtrend. Kebalikan dari yang ketiga tadi, merupakan sinyal uptrend. Nah, kalau di sinyal downtrend sendiri hampir sama, tapi bedanya dia menembus garis lower band. Seperti contoh ini ya teman-teman ya. Dia menembus garis lower band, kemudian dilanjutkan terus. Nah, itulah sinyal bahwa ini akan terjadi downtrend yang cukup lama sekali ya. Ini terlihat.
Terlihat dari contoh ini ya teman-teman ya, cukup jauh sekali downtrendnya. Oke. Nah yang kelima, sideways. Dia juga bisa menunjukkan si Bollinger Band ini juga bisa menunjukkan kondisi pasar itu sideways pada saat kapan? Nah pada saat garis upper band dan lower band ini menyempit, teman-teman. Menyempit itu menunjukkan bahwa volatilitas dari emiten kita itu sedang berkurang gitu ya. Jadi volume jual beli itu kurang sehingga terjadilah sideways gitu ya. Nah, tapi pada saat kapan kita akan melakukan pembelian pada saat pasar ini sedang sideways. Nah, ini ada contohnya teman-teman. Di sini terjadi sideways yang cukup panjang sekali, tapi setelah itu ada pembelian yang cukup besar. Nah, sideways itu sendiri sebenarnya menunjukkan pasar itu kebingungan gitu ya, menentukan arah mau beli atau mau jual. Nah, dengan kondisi ini, pada saat sebelumnya sideways, namun setelah itu dilanjutkan dengan pembelian cukup besar, teman-teman harus entry buy nih, karena mengikuti trennya gitu ya. Trennya itu akan terus naik setelah itu. Nah, contoh juga sideways kembali, jadi di sini garisnya kembali menyempit. Setelah itu dilanjutkan dengan candle penjualan yang cukup kuat sekali. Nah, itu menunjukkan satu sinyal yang downtrend lagi ya gitu ya teman-teman ya. Nah, itu strategi-strategi yang saya pakai untuk Bollinger Band. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya.